Workers, pernah nggak sih lu dengerin sebuah presentasi di mana lu nggak paham apa yang disampaikan oleh presenter? Halo Workers, kembali lagi bareng gue Doni Safri. Workers, di video sebelumnya gue udah jelasin apa itu presentasi, bagaimana itu presentasi, dan apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita presentasi. Dan kali ini, gue akan memberikan tips bagaimana cara membuat slide presentasi yang sesuai dengan struktur presentasi yang baik dan benar. Mau tahu caranya? Ayo ikutin gue. Workers, pernah nggak sih lu dengerin sebuah presentasi di mana lu nggak paham apa yang disampaikan oleh presenter? Bahkan sampai presentasi berakhir pun lu masih nggak ngerti sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari presenter? Nah, kalau itu terjadi, besar kemungkinan presenter menyampaikan presentasi tidak sesuai dengan struktur slide presentasi. Dan kali ini, gue akan jelasin kepada workers semuanya bagaimana cara membuat slide presentasi yang sesuai dengan struktur slide presentasi yang baik dan benar. Oke, kita mulai membuat sebuah slide presentasi. Yang pertama adalah judul. Slide judul merupakan slide pembuka dan pertama yang akan dilihat oleh audiens. Karenanya, slide judul harus dibuat powerful. Pada contoh slide presentasi ini, gue akan kasih judul How to Setting Up Presentation Slide. Slide judul ini adalah slide judul standar yang sering dibuat orang. Menggunakan template bawaan, hanya terdiri dari 2 baris tulisan, font yang digunakan juga standar. Sekarang, coba kita lihat contoh slide judul yang lainnya. Slide ini adalah slide judul yang sama, tulisan yang sama, tapi font yang digunakan berbeda, serta tata letaknya juga dibuat berbeda. Kemudian, dengan ditambahkan visual foto yang relevan dan berkualitas, slide terlihat lebih menarik perhatian. Dan perlu diperhatikan juga, kontras warna pada tulisan, agar tulisan judul dapat terbaca dengan baik oleh audiens. Yang kedua adalah objektif. Setelah menyampaikan judul, selanjutnya kita akan menjelaskan objektif ataupun tujuan dari materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Pada contoh presentasi ini, objektif ataupun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui komponen struktur presentasi. Kedua, mengorganisasikan presentasi secara efektif dan efisien. Dan ketiga, membuat presentasi yang mudah dipahami, diingat, dan penuh informasi. Selanjutnya adalah slide agenda. Agenda merupakan susunan atau list materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Pada contoh slide ini, agendanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen struktur presentasi. Yang kedua, visual aids slide presentasi. Setelah menjelaskan objektif dan agenda, sekarang kita mulai masuk ke isi pembahasan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah komponen struktur slide presentasi. Apa saja komponen struktur slide presentasi tersebut? Yang pertama, opening. Yang kedua, body. Yang ketiga, conclusion. Dan yang keempat adalah transition. Komponen yang pertama adalah opening. Opening dalam presentasi sangatlah penting agar kita bisa menarik perhatian audiens fokus kepada kita sebagai presenter. Opening adalah bagian pembuka dari presentasi. Opening ini mengambil kurang lebih dari 10 hingga 15% dari porsi total waktu presentasi. Opening dalam presentasi sangatlah penting karena untuk menarik perhatian audiens, sehingga fokus mereka mengarah kepada kita sebagai presenter. Selain itu, opening sangat penting untuk mencairkan kekakuan. Opening yang tepat dapat menciptakan suasana yang cair. Opening sangat penting untuk memberikan informasi. Audiens akan mendapatkan informasi mengenai isi presentasi dari pembukaan yang akan kita sampaikan. Tahapan dalam opening, yang pertama, attention gather. Jadi kita menarik perhatian audiens, kemudian menjelaskan topik apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah agenda atau tahapan-tahapan presentasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Setelah opening, kita masuk ke komponen kedua, yaitu body. Body merupakan komponen paling utama dalam presentasi. Body berisi penjelasan-penjelasan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Body adalah bagian utama dari presentasi. Pada bagian inilah kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh audiens. Body dari suatu presentasi terdiri dari poin-poin yang akan kita sampaikan beserta penjelasannya. Kita dapat menggunakan istilah poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah poin-poin pokok yang ingin kita sampaikan. Sementara itu, poin pendukung adalah penjelasan dari poin utama yang merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk audiens dalam memahami poin utama yang kita sampaikan.
Sebuah body presentasi yang baik akan membuat audiens mudah memahami dan mengingat poin-poin penting yang disampaikan oleh kita sebagai presenter. Dan bagian yang ketiga adalah conclusion. Conclusion adalah di mana kita menarik kesimpulan dari presentasi atau materi yang kita sampaikan kepada audiens. Komponen yang ketiga adalah conclusion. Conclusion adalah bagian di mana kita menutup presentasi. Seperti halnya opening, bagian conclusion ini mempunyai durasi lebih kurang 10 hingga 15% dari total waktu presentasi. Conclusion mempunyai dua bagian. Yang pertama, ringkasan dari poin-poin yang sudah disampaikan. Ulangi apa yang kita presentasikan, sehingga audiens bisa mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari. Ini juga sebagai tolak ukur kita, apakah audiens benar-benar memperhatikan presentasi kita atau tidak. Bagian kedua adalah powerful closing. Bagian ini berisi tentang kalimat penutup yang kita gunakan untuk mengakhiri presentasi. Buat penutupan yang berkesan dengan powerful closing, sehingga audiens akan teringat dan mengikuti pesan yang kita sampaikan. Bagian ini akan menjadi baik apabila kita merujuk kembali pada attention gather pada bagian opening dan kemudian kita merangkainya untuk audiens. Sebuah conclusion yang berhasil akan mampu membuat audiens bersemangat, termotivasi, dan akhirnya mengikuti apa yang sudah kita sampaikan. Dan yang keempat adalah transition. Transition ataupun transisi adalah masa peralihan dari slide yang satu ke slide berikutnya. Bisa dari opening ke body atau dari body ke conclusion. Transition adalah kalimat yang perlu kita sampaikan ketika kita melakukan perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian yang lain. Transition tersebut bisa terjadi antara opening ke body, antara poin yang satu ke poin yang lainnya di dalam body, atau antara body ke conclusion. Transition yang baik akan membuat presentasi kita memiliki satu kesatuan yang utuh dan alur yang mengalir. Selain itu, transition yang baik akan mampu membangkitkan rasa ingin tahu audiens untuk mendengarkan bagian presentasi yang berikutnya. Pada transition, kita juga bisa memberikan clue kalau kita sudah selesai. Misalnya, tadinya berdiri, lalu duduk, atau berpindah sisi. Berikan jeda yang cukup, jangan terlalu lama ataupun cepat. Nah, workers, itu tadi 4 komponen slide presentasi yang harus kita pahami dalam membuat slide presentasi. Nah, agar presentasi lu semakin bagus dan semakin kece, lu harus juga perhatikan visual dari slide presentasi lu. Apa saja visual aids dalam presentasi? Berikut ini. Visual aids yang dimaksud di sini adalah, yang pertama adalah tipografi, layout, wordings, dan alat bantu. Tapi, gue nggak akan bahas itu sekarang. Gue tunggu like, subscribe, dan komen workers semuanya, biar gue makin semangat untuk konten-konten berikutnya. Demikian video kali ini. Gue Dani Salvi, pamit.